Puji nama Tuhan, kita semua bersuka cita karena Tuhan ada di tengah-tengah kita. Saudara-saudara, malam hari ini Natal kita bertema The Light of Christ. The Light of Christ, terang Kristus. Mari kita akan baca di dalam Yohanes 1 ayat yang kelima. Injil Yohanes 1 ayat yang kelima. Saudara yang sudah membuka Alkitab kita, baik Alkitab secara buku maupun yang ada di handphone saudara, mari kita akan baca bersama-sama ayat ini, dan saya undang dengan hormat kita semua bangkit berdiri. Kita bacakan Injil Yohanes 1 ayat yang kelima. Firman Tuhan berbunyi demikian, 2, 3. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Amin. Silakan duduk. Saudara-saudara, ada apa dengan dunia ini? Kita tahu saudara-saudara bahwa sebelum Yesus datang, dunia ada dalam kuasa si jahat. Dan itu suasananya dalam tanda petik kegelapan. Sama seperti waktu Tuhan menciptakan dunia. Kejadian 1 ayat 1, Kejadian 1 ayat 2 dan seterusnya. Bumi itu belum berbentuk, gelap gulita menutupi samudera raya. Lalu roh Allah ada di sana melayang-layang di atas permukaan air. Lalu Tuhan berkata, jadilah terang. Lalu terang pun jadi. Dan kata Tuhan, kalau terang itu jadi, itu semua baik. Terang itu mendatangkan kebaikan. Saudara-saudara, Yesus lahir ke dunia di dalam Injil Lukas pasal yang kedua, dikatakan di sana para gembala sedang menjaga dombanya di waktu malam. Nah, gembala-gembala dia berusaha tidak tidur karena pada malam hari itu gelap suasananya dan bisa ada perampok, bisa ada penyamun dan seterusnya yang akan mengambil domba-domba. Jadi gembala-gembala ini dia berusaha untuk menjaga domba di tengah kegelapan dunia. Lalu tiba-tiba di atas di langit ada malaikat Tuhan bercahaya. Dan terangnya itu mengusir kegelapan. Kehadiran Yesus ke dalam dunia membawa terang. Dan terangnya itu mengusir kegelapan. Yesus datang untuk menerangi dunia. Terangnya mengusir atau mengalahkan kegelapan. Kegelapan itu berbicara tentang ketakutan, tentang kekhawatiran, tentang keraguan-raguan. Artinya saudara-saudara, kita merayakan Natal biasanya di bulan Desember. Bulan Desember akan menginjak tahun baru. Di tahun yang baru kita seringkali tidak tahu apa yang akan terjadi. Orang hanya bisa menduga, orang hanya bisa meramalkan, tapi persisnya nggak pernah ada yang tahu. Dan tahun yang akan datang ini semuanya gelap. Sepertinya gelap, nggak tahu apa yang akan terjadi. Nah saudara-saudara, Yesus datang untuk menerangi saudara dan saya. Kalau ada kegelapan, ada ketakutan, ada kekhawatiran, nanti bagaimana, Tetapi Yesus dikatakan oleh malaikat kepada para gembala, hari ini lahir bagimu Juru Selamat, Yesus Tuhan di kota Daud. Kalau saudara dan saya mendengarkan firman Tuhan malam hari ini, Dia adalah Sang Juru Selamat yang akan menyelamatkan hidup kita. Kalaupun masa depan kita belum tahu, tetapi bersama dengan Yesus kita akan selamat. Amin. Puji nama Tuhan. Terang Kristus memberi pengharapan akan keselamatan. Jadi kita sangat perlu terang Kristus ini, karena terang Kristus ini akan memberikan pengharapan keselamatan untuk seluruh kehidupan kita, seluruh aspek kehidupan kita. Tuhan Yesus sanggup menyelamatkan kita, baik aspek ekonomi, baik aspek kesehatan, baik aspek dalam rumah tangga,
keamanan, dan seterusnya. Tuhan Yesus Sang Juru Selamat, Dia sanggup menyelamatkan kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Saudara, dalam Yohanes pasal 8 ayat 12, mari kita baca Injil Yohanes pasal 8 ayat yang ke-12. Berbunyi demikian, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Tuhan Yesus berkata, Akulah terang dunia. Saudara-saudara, dunia yang ada dalam kegelapan, Yesus datang sebagai terang dunia. Dan kata Tuhan Yesus, barang siapa yang mengikut aku, itu bukan cuma yang memiliki aku, bukan cuma yang sudah menerima aku sebagai juru selamat. Saudara dan saya yang sudah percaya dan terima Yesus sebagai juru selamat, itu sudah bagus. Saudara akan mempunyai pengharapan akan keselamatan, masuk surga. Dan di dalam dunia ini Tuhan sanggup selamatkan. Tetapi saudara dan saya harus jadi pengikut Yesus. Kata ayat ini, barang siapa yang mengikut aku. Jadi kalau mengikut itu, kita, Yesus pergi ke sana, kita berjalan ke sana. Yesus balik, ya kita ikut. Yesus belok kiri, ikut. Yohanes 10 katakan, aku adalah gembala, gembala yang baik. Aku memanggil domba-domba itu keluar dari kandang, dan kalau domba-domba sudah ada di luar kandang, aku berjalan di depan dan domba-domba mengikuti aku. Tuhan Yesus katakan, aku terang dunia. Barang siapa yang mengikut aku, dia tidak akan berjalan dalam kegelapan, tetapi akan memperoleh terang kehidupan. Pengikut Yesus harus mau dipimpin terang Kristus. Kalau saudara sudah percaya terima Yesus, saudara adalah pengikut Yesus. Saudara dan saya harus mau dipimpin oleh terang Kristus. Kalau kita tidak mengikuti itu terang Kristus, siapa itu terang Kristus? Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Itu terang Kristus. Firman Tuhan yang diilhami Roh Kudus, yang ditunjukkan oleh Roh Kudus, itu jadi pelita yang menerangi langkah hidup saudara dan saya. Dan saudara dan saya harus ikuti firman Tuhan itu. Kalau kita tidak ikuti ini terang, kita akan ketinggalan, kita akan berada dalam kegelapan lagi. Kalau saudara dan saya tidak mengikuti firman Tuhan yang Tuhan beritahukan kepada kita, maka kita akan berada dan berjalan di dalam kegelapan lagi. Kalau berjalan dalam kegelapan, apa yang terjadi? Saudara-saudara, tentu kita bisa terperosok ke dalam lubang. Tentu kita bisa jatuh. Tentu kita juga bisa tersesat. Sebab itu kita perlu mengikuti terang Kristus ini. Lukas 2 ayat yang kedua. Ini nggak usah dibaca. Cerita tentang orang Majus yang mau bertemu bayi Yesus. Dari jauh, dari negerinya dia lihat ada bintang yang unik. Bersinarnya terang, bentuknya mungkin beda. Wah, ini pasti ada raja besar yang lahir. Dia ngobrol dengan teman-temannya, ini orang pandai. Lalu dia pergi, ayo kita pergi. Berangkatlah ketiga orang Majus ini, dan sampailah mereka ke Yerusalem. Mereka berpikir, namanya raja, lahirnya pasti di istana. Mereka berpikir, saudara-saudara sering berpikir, kalau Tuhan menunjukkan sesuatu, kalau Tuhan berbicara kepada kita, kita sering kali mengolah pakai pikiran kita. Oh, nonsense ini firman, gak cocok dengan akalku. Yes, kata orang Majus, raja yang besar lahir pasti di istana. Lalu pergilah mereka ke istana Herodes. Dia cari bayi Yesus di istana Herodes. Dan ketiga orang Majus, orang pandai ini
tersesat. Dia pergi ke istana Herodes dan tidak menemukan bayi Yesus. Mereka tersesat. Kenapa? Karena mereka tidak mengikuti arahan ini bintang. Tidak mengikuti arahan terang Kristus. Seperti tadi saya katakan, kalau saudara dan saya sebagai pengikut Kristus, anak-anak Tuhan, lalu terangnya ini firman Tuhan yang menunjukkan jalan kepada kita supaya kita bisa selamat dalam hidup ini bahkan sampai ke sorga. Lalu kita tidak mau pakai ini firman Tuhan, kita pakai akal kita, kita mengandalkan kepintaran kita, mentang-mentang kita sudah puluhan tahun ke gereja, sudah pengalamannya banyak ini itu, wah saya udah ngerti. Lalu kita nggak ngikutin nih firman Tuhan, tersesat. Akibatnya apa saudara? Menimbulkan malapetaka. Karena ini orang Majus mengandalkan pikirannya sebagai orang pandai, maka timbul malapetaka. Ayat 16 katakan, Herodes bilang, bunuh itu semua bayi-bayi yang berusia 2 tahun ke bawah. Terjadi tangisan-tangisan di Bethlehem. Gara-gara siapa? Orang Majus, orang pandai yang tidak mengikuti arahan terang Kristus bintang itu. Lukas 2 ayat 10 dan 11. Setelah mereka keluar dari istana Herodes, itu bintang bercahaya lagi. Oh itu bintangnya, bersinar lagi. Ayo kita ikutin. Nah sekarang mereka ikutin pimpinan bintang. Lalu bintang itu berhenti di atas kandang binatang di mana Yesus lahir. Lalu mereka tidak berpikir begini, loh kok raja besar, raja hebat lahirnya di kandang binatang, ih bau, ih jelek, ih. Kalaupun ada pikiran itu mereka tepis. Mereka cuma lihat ini raja hebat, raja besar. Lalu mereka datang ke situ dan dia bertemu dengan bayi Yesus. Wow, ini bayi luar biasa. Begitu mereka masuk ke dalam pintu kandang, itu suasana sorga sudah menyentuh hati mereka. Wow, dahsyat. Ada damai sejahtera, ada sukacita. Mereka, kata Alkitab Injil Lukas pasal 2 ayat 10-11, mereka bersukacita karena bertemu dengan bayi Yesus ini. Lalu mereka bukan cuma terpesona, bersukacita, tetapi mereka sujud menyembah dia. Dia tidak pikir saya orang pengalaman, saya orang pandai, saya orang kaya. Tidak. Yang dia pikir ini raja lebar, luar biasa hebatnya, jadi aku harus sujud menyembah. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Saudara dan saya malam ini merayakan kelahiran Tuhan Yesus yang entah keseberapa kali. Kalau saudara dan saya dituntun oleh firman Tuhan dan oleh Roh Kudus, kita bisa bertemu secara pribadi dengan pribadi Yesus itu lewat firman-Nya, lewat kehadirannya. Dan kita cuma akan bisa menyembah Tuhan. Engkau luar biasa Tuhan. Bukan aku yang luar biasa, tetapi Engkau luar biasa. Puji nama Tuhan. Saudara, dan ini orang-orang Majus menyembah. Dan bukan cuma nyembah, memberikan persembahan. Apa yang dia bisa, apa yang dia punya, dia berikan kepada Yesus. Dan yang mereka berikan itu bukan barang-barang bekas, saudara. Bukan barang-barang rongsok, tetapi barang-barang yang bagus-bagus. Emas, permata, dan kemenyan. Mereka memberikan kepada bayi Yesus. Tuhan, ini yang aku dapat berikan kepadamu. Saudara-saudara, dan Tuhan pasti senang waktu orang Majus ini datang dan sujud menyembah dia dan memberikan sesuatu kepada Tuhan. Tuhan senang. Sama Tuhan senangnya seperti saudara melihat saudara datang kepada Natalan MPW Priangan ini. Waktu saudara berkata saya ingin pergi ke Natalan, waktu saudara masuk ke gerbang, waktu saudara naik ke
ke loteng ini, masuk ke ruangan ini, Tuhan tersenyum penuh kasih. Lihat saudara, memang gak kelihatan Tuhannya, itu ungkapan. Dan saudara menyembah Tuhan lewat pujian-pujian tadi, Tuhan senang. Amin saudara, puji nama Tuhan. Yang kedua, pengikut Yesus memancarkan terang Kristus. Saudara dan saya sebagai pengikut Kristus harus memancarkan terang Kristus. Saudara-saudara, ini ruangan gelap. Kalau saya matikan semua lampunya, maka gelap, pekat. Kita tidak bisa lihat tangan kita. Kita tidak bisa berjalan dengan baik. Itu keadaan dunia. Tuhan katakan, akulah terang dunia. Tadi yang nomor 1. Barang siapa yang mengikut aku, ini Yesus terang dunia, tidak akan berjalan di dalam gelap, tetapi akan memperoleh terang kehidupan. Tidak akan tersesat, masuk neraka, tapi selamat sampai sorga. Amin. Yang kedua, saudara dan saya yang sudah memiliki terang Kristus, yang sudah mengikut Kristus, saudara dan saya harus memancarkan terang seperti lilin ini. Tahun 80-an ada penyanyi namanya Chrisye. Dia menyanyi lagu, saya sitir kata-katanya. Engkau lilin-lilin kecil, sanggupkah kau bersinar? Sanggupkah kau memberi seberkas cahaya? Saudara adalah lilin-lilin kecil. Saudara adalah lilin-lilin di hadapan Tuhan. Mungkin ada yang berkata, saya nggak pinter apa-apa Tuhan, saya nggak punya harta yang banyak, saya nggak punya kepintaran yang hebat Tuhan, seperti lilin kecil. Tetapi di tengah-tengah suasana yang gelap, ini berharga sekali kalau menyala. Tapi kalau saudara dan saya tidak menyala, nggak ada gunanya. Mau lilinnya sebesar ini, ini lilin besar, tapi mati. Di tengah gelap tadi, no use, gak ada gunanya. Saudara dan saya sudah punya pengalaman banyak dalam Tuhan. Seperti lilin yang besar, segala-galanya hebat. Tetapi saudara dan saya tidak memancarkan terang Kristus, di mata Tuhan tidak ada gunanya. Sebab orang akan tetap jatuh. Kalau lilin itu makin besar, seperti pelita emas kalau di tabernakel, terbuat dari emas, logam, tapi tidak menyala. Lalu imam masuk ke dalam ruangan suci, ini gelap, bisa kesandung jatuh, bisa kesandung lecet itu kakinya. Saudara dan saya adalah terang dunia, kata Tuhan. Saudara dan saya harus menyala. Kalau tidak menyala, kita cuma bisa jadi batu sandungan. Bukan mempermuliakan nama Tuhan, tapi mempermalukan nama Tuhan. Sebab itu Matius pasal yang kelima ayat yang ke-16 katakan, biarlah terangmu bercahaya di hadapan semua orang, supaya dilihatnya perbuatanmu yang baik dan dimuliakan Bapamu yang di sorga. Tapi sebelum ayat 16 ada ayat yang ke-15. Kalau saudara dan saya sudah menjadi terang dunia, jangan tutup terang ini dengan gantang. Saudara bisa lihat terang ini, lilinnya nyala saudara, tapi kelihatan nggak sinarnya? No, karena ditutup dengan gantang. Apakah itu gantang? Alat untuk menakar atau menyukat beras.
Ini saya pakai ilustrasi. Gantang itu alat untuk menakar beras. Waktu saya kecil kalau orang tukang beras, dia ambil beras sampai muncung begitu, lalu ambil kayu gitu. Nah, ini gantang, alat untuk menakar beras. 3,125 kilo isinya. Bentuknya silinder seperti literan air kayak gini. Kalau saudara dan saya sudah jadi pelita yang menyala, jangan ditutup dengan gantang. Apa artinya? Itu alat untuk menakar, mengukur beras 3,125. Kalau saudara isikan beras ke penakar ini, belum sampai penuh, baru sampai sini, belum bisa, belum cocok. Atau penuh, kelebihan. Artinya apa? Kalau saudara dan saya mau berbuat baik, supaya Bapa di sorga dipermuliakan, seperti kata ayat 16 tadi, jangan pakai takaran ukuran kita manusia. Perbuatan baik itu apa? Terang Kristus itu berbicara tentang kasih Kristus, supaya menyala. Kata ayat itu jelas, biarlah terangmu menyala, supaya dilihatnya perbuatanmu yang baik. Nah, orang harus bisa lihat perbuatan-perbuatan anak Tuhan yang baik. Jadi anak Tuhan harus berbuat yang baik, jangan yang jahat, jangan yang tidak baik. Perbuatan baik dan perbuatan jahat, saudara sudah tahu semua. Contohnya apa saja? Tinggal kita renungkan, saya berbuat baik apa enggak ya? Sehari ini saya berbuat baik apa tidak? Kalau kita berbuat yang baik, itu seperti pelita yang tidak ditutup gantang. Jangan berbuat baik pakai pikiran kita, diukur sama kita. Oh, saya sudah bekerja 15 jam nih. Jangan. Oh, saya sudah memberi sekian nih, udah banyak nih. Jangan. Kita harus memiliki terang Kristus, kasih Kristus. Kasih Kristus itu, saudara-saudara, agape. Dia itu seperti cincin yang bulat, nggak ada ujungnya. Kata Tuhan tentang pengampunan, kalau kamu mengampuni orang 7 kali 7 kali 70 kali 7 lagi, nggak ada habis-habisnya. Nah, manusia kan suka ngitung, lu lagi, kemarin udah diampuni, salah 3 kali, bosen aku. Nah, itu gantang. Sehingga akhirnya Tuhan tidak senang dengan kita. Sebab itu, mari kita merenungkan ini firman Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita bisa bersinar terang seperti Kristus. Keluaran 34 ayat 28 dan 29. Di situ wajah Musa bercahaya karena dia berbicara dengan Tuhan. Musa disuruh Tuhan, ayo Musa naik ke atas gunung. Gunung Sinai, gunung Horeb. Naik ke atas gunung, mau ngapain Tuhan? Tuhan kan nyuruh tidur. Tuhan kan nyuruh lihat pemandangan yang indah, sekalipun bisa kelihatan pemandangan indah. Tuhan nyuruh, ayo naik ke atas gunung, bertemu dengan aku. Aku ada yang mau disampaikan sama orang-orang Israel umatku. Ayo naik. Setelah di sana Musa berduaan dengan Tuhan, berhadap-hadapan. Dan Musa mendengar suara Tuhan. Nih Musa, katakan kepada Israel 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Lalu Musa bicara sama Tuhan, nanya, Tuhan kalau begini bagaimana? Kalau begini bagaimana? Tuhan jawab. Ada dialog dengan Tuhan. Pribadi Musa dengan Tuhan. 40 hari, 40 malam. Artinya apa? Kalau saudara dan saya pengen supaya kita bisa memancarkan terang Kristus, saudara dan saya harus punya persekutuan pribadi dengan Tuhan, yaitu yang namanya DOA, doa. Saudara dan saya harus berdoa, ngobrol dengan Tuhan. Tuhan begini, nanti Tuhan ngomong sama kita. Saudara-saudara, maka nanti kita akan terimpartasi sinarnya Kristus. Musa terimpartasi
Saudara, gambarannya apa? Ini bisa dipraktekkan kalau saudara pergi ke pasar, ibu-ibu yang pergi pasar, coba datang ke tempat ikan basah. Ini mejanya tukang ikan basah, banyak ikan. Kita berdiri di sini, nggak usah megang apa-apa, jarak 15 cm, nggak usah megang apa-apa. Lalu saudara-saudara keluar dari situ, pergi ke tempat yang lain, cium bau ikan. Padahal kita nggak nyentuh-nyentuh, kita terkena bau ikan itu. Kalau saudara dan saya datang kepada Tuhan, lalu diam di hadirat Tuhan, lalu ngobrol dengan Tuhan, maka hadiratnya menyentuh saudara, akan terimpartasi. Lalu saudara keluar dari hadirat Tuhan itu, pergi kemana saja, orang akan berkata, luar biasanya orang Kristen. Enggak seperti orang Kristen yang lainnya, ini seperti Yesus. Wajah Musa kan bercahaya seperti matahari. Itu gambaran Tuhan. Puji nama Tuhan. Malam hari ini kita merayakan Natal. Ayo kita datang kepada Tuhan secara pribadi. Lihat dalam hidup kita. Yang pertama, adakah saudara sudah percaya dan terima Yesus dalam hati? Kalau sudah, berarti saudara sudah memiliki itu terang Kristus. Yang kedua, saudara yang sudah memiliki terang Kristus harus berjalan mengikuti terang Kristus ini. Harus mau dipimpin oleh terang Kristus. Kalau sudah, yang ketiga, saudara dan saya harus memancarkan terang Kristus. Supaya orang lihat ini seperti Yesus. Wajahnya seperti wajah Yesus, wajah yang penuh kasih. Tangannya seperti tangan Yesus, yang suka membantu, yang suka menolong. Kakinya seperti kaki Yesus, yang pergi ke tempat-tempat di mana ada orang-orang yang susah dan membutuhkan pertolongan. Seperti Yesus. Di Tabernakel Glory ada lagu itu. Seperti Yesus, itu saja yang kuminta. Dalam jalanku sampai ke sorga, saya mau seperti Yesus. Saudara mau jadi seperti Yesus? Mari kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian yang tadi, sujud di altarnya. Biarlah kita menyembah Tuhan di dalam roh malam hari ini. Supaya Tuhan senang. Supaya kita bukan cuma datang untuk merayakan Natal, tetapi kita datang untuk menyembah Sang Raja itu. Haleluya.